Selamat pagi, siang, sore, dan malam ibu-ibu dan teman-teman. Di sini saya Imelda Jriadiskania dengan NIM 1914141056 akan menjelaskan tentang perbaikan dari soal UTS. Baik, untuk soal yang pertama yaitu tentukan nilai X jika pernyataan berikut berlaku. Nah, di sini terdapat deret aritmatika 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 sampai dengan ditambah X sama dengan 287. Nah, di sini diketahui bahwa A adalah 1 dan B di sini adalah 3. Sedangkan untuk X di sini belum diketahui dia suku keberapa, dan hanya diketahui bahwa suku jumlah suku dari N deret aritmatika ada 297. Sehingga untuk kita mencari N nya terlebih dahulu dengan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali dengan beda. Kita substitusikan A dan B juga Sn sehingga diperoleh bahwa 574 sama dengan 3N kuadrat dikurangi N. Nah, dengan demikian maka 3N kuadrat dikurangi dengan N dikurangi dari 574 sama dengan 0, kita faktorkan sehingga menjadi 3N ditambah 41 dan N dikurangi dengan 41, sehingga di sini diperoleh dengan N sama dengan minus 41 dibagi dengan 3 dan N sama dengan 14. Nah, dari sini kita mengambil dari yang N sama dengan 14, maka X adalah U dari 14. Nah, U14 sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B, sehingga A adalah 1 ditambah 14 kurangi 1 dikali dengan 3, sehingga 1 ditambah dengan 39 sama dengan 40, sehingga nilai X adalah 40. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukan nilai deret dari 1 per 3 ditambah 2 per 9 ditambah 1 per 27 ditambah 2 per 81 ditambah 1 per 243 ditambah 2 per 729 ditambah sampai tidak terhingga. Nah, dari sini diketahui bahwa rasio dari deret ini adalah 1/9. Nah, sedangkan di atas ada pembilang bahwa yang kedua ini ada 2 dan keempat ada 2. Nah, karena pembilangnya berbeda-beda, kita memecah deret menjadi 2. Karena jika tidak dipecah maka rasio dari deret tersebut akan berbeda. Nah, kita pecah berdasarkan dengan pembilangnya. Di sini dengan pembilang 1 dan di sini dengan pembilang 2. Maka untuk deret yang pertama yaitu 1/3 ditambah 1/27 ditambah 1/243, dan rasio dari deret pertama ini adalah 1/9. Sedangkan untuk yang kedua adalah di deret yang kedua terdapat 2/9 ditambah 2/81 ditambah 2/729. Nah, rasio pada deret yang kedua ini sama, yaitu 1/9 juga. Dari sini untuk deret yang pertama yaitu A nya adalah 1/3 dan dengan rasio 1/9, dan untuk deret yang kedua adalah A nya 2/9 dan rasionya 1/9. Nah, kita akan mencari nilai deret dengan rumus deret tak hingga. Kita akan mencari satu persatu. Yang pertama yaitu nilai deret tak hingga yang pertama yaitu A per 1 kurangi R. Nah, sehingga di sini diperoleh bahwa 1/3 dikali 9/8. Nah, kita eliminasi 9 dengan 3, sehingga di sini menjadi 3, di sini menjadi 1. Nah, diperoleh bahwa nilai deret yang pertama ada 3/8. Kemudian untuk yang kedua sama, kita menggunakan rumus deret tak hingga, diperoleh
sehingga diperoleh bahwa 2/9 dikali 9/8 sama dengan 2/8 atau sama dengan 1/4. Kemudian kedua deret tersebut akan dijumlahkan sehingga kita memperoleh nilai deret dari yang ditanyakan tadi. Nah, di sini nilai deret pertama ditambah nilai deret kedua sehingga 3/8 tambah 2/8 sama dengan 5/8. Sehingga nilai deret dari 1/3 ditambah 2/9 ditambah 1/27 ditambah 2/81 ditambah 1/243 ditambah 2/729 sampai dengan tak hingga adalah 5/8. Yang nomor 3, diketahui bahwa limit n mendekati tak hingga dari 1/2 pangkat n sama dengan 0. Maka tentukan apakah barisan ini adalah konvergen. Nah, barisan ini dalam bentuk akar dapat kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2, yaitu 2/2, 2/3/4, 2/7/8, 2/15/16. Nah, karena nilai basisnya sama yaitu 2, maka kita akan mencari rumus dari persamaan umum dari pangkatnya ini, sehingga 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat n. Kemudian di sini sudah diketahui untuk idenya dari sini, dari yang sudah diketahui ini, maka ketika kita mencari 2 pangkat n dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat n, kita akan membuat sedemikian sehingga tuh nanti ada 1/2 pangkat n. Nah, di sini kita pecah menjadi dalam dan kita akan mencari dalam menggunakan sifat perkalian limit. Nah, di sini dipecah bahwa 2 pangkat n dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat n adalah dipecah menjadi 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n. Di sini dia ada dikurangi dengan 1/2 pangkat n. Nah, sehingga dengan demikian diperoleh 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1/2 pangkat n. Limit tak hingga dari ini 2 pangkat 2n 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n dikalikan dengan limit tak hingga limit n mendekati tak hingga dari 2 pangkat 1/2 pangkat n. Karena ini menjadi dieliminasikan 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n sama dengan 1, sehingga 2 pangkat 1 adalah 2, dan kemudian yang limit n mendekati tak hingga 2 pangkat 1/2 pangkat n ini adalah 0, sehingga 2 pangkat 0 adalah 1, hasilnya adalah 2. Nah, kesimpulannya jadi barisan tersebut, barisan ini merupakan barisan yang konvergen. Selanjutnya untuk nomor 4, tentukan jumlah deret jika merupakan deret konvergen. Nah, di sini S sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikali 2, kemudian ditambah dengan 1 dibagi 2 dikali 3 ditambah 1 dibagi 2 dibagi 3 dikali 4 ditambah 1 dibagi 4 dikali 5 tambah sampai dengan ditambah 1/n dikali n plus 1. Nah, menggunakan dekomposisi pecahan parsial didapatkan bahwa sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n dikali n plus 1 sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini dipecah kemudian menjadi 1/n dikurangi 1/n plus 1, sehingga untuk Sn ada 1/1 ditambah 1 ditambah plus 1 kemudian ini, sehingga dari sini bahwa ini adalah 1/2 kita coret, kemudian di sini
sepertiga kita coret dengan sepertiga juga, kemudian di sini sampai dengan ini seper n-1 dikurangi seper n, nah ini kemudian dicoret sehingga hanya tersisa menjadi 1/1 sama dengan 1 dikurangi dengan 1/n+1. Nah kemudian kita akan mencari nilai limit dari ini, nilai limit n mendekati tak hingga dari Sn sama dengan limit n mendekati tak hingga dari 1 dikurangi seper n. Nah di sini nilai limitnya menjadi 1 sehingga deret ini konvergen dan memiliki jumlah sama dengan 1. Nah, menentukan konvergensi atau divergensi dari deret berikut, kita akan menggunakan uji integral, kita memasukkan ke dalam bentuk fx sehingga diperoleh integral 1 sampai tak hingga dari x e pangkat 3x kuadrat dx sama dengan limit t mendekati tak hingga dari integral 1 sampai t x e pangkat minus 3x kuadrat dx. Nah kita akan menggunakan integral substitusi sehingga kita misalkan u adalah minus 3x kuadrat dan du sama dengan minus 6x dx, sehingga untuk dx adalah du per minus 6 dx. Nah dari ini didapatkan untuk integral 1 sampai t dari x e pangkat minus 3x kuadrat dx atau limit t mendekati tak hingga dari integral 1 sampai t x e minus 3x kuadrat dx adalah per 6 dikali limit t mendekati tak hingga dari e pangkat 3x kuadrat ini, dan merupakan integral dari integral 1 sampai t, sehingga kita substitusikan t dan 1, kemudian diperoleh minus 1/6 limit t mendekati tak hingga dari dari e pangkat 3t kuadrat dikurangi e pangkat minus 3. Kemudian dari sini karena ini sama-sama pangkat negatif sehingga diperoleh minus 1/6 limit t mendekati tak hingga 1 per e pangkat 3t kuadrat dikurangi dengan e. Nah di sini menjadi tak hingga sehingga menjadi minus 1/6 dikalikan dengan minus e pangkat 3 sehingga menjadi 1/6e pangkat 3. Nah sehingga kesimpulannya dari sini deret tersebut berdasarkan uji integral ini, deret tersebut konvergen atau divergensi dari deret berikut. Nah, deretnya di sini yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 2n kuadrat ditambah 3n dibagi dengan akar dari 5 tambah n pangkat 5. Nah, kita akan menggunakan uji banding limit dan kita memilih untuk nilai Bn adalah seper akar n, di mana nilai Bn ini merupakan konvergen. Nah, kemudian untuk An adalah ini 2n kuadrat ditambah 3n dibagi dengan akar dari 5 ditambah n pangkat 5. Sehingga di sini diperoleh bahwa nilai limit dari n mendekati tak hingga dari An dibagi Bn adalah 2. Jadi karena Bn ini konvergen, maka An ini juga konvergen. Nah, kita akan mencari konvergensi atau divergensi dengan uji berganti tanda. Kekonvergenan deret dalam uji berganti tanda itu harus memenuhi 2 syarat. Untuk syarat yang pertama yaitu An lebih besar daripada An plus 1. Nah, di sini untuk An-nya adalah 3 akar n plus 1 dibagi akar n ditambah plus 1. Kita coba untuk melihat apakah An ini lebih besar daripada An plus 1 atau lebih kecil. Kita misalkan untuk n sama dengan 1. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai An adalah 2,12 dan untuk nilai An plus 1 sama dengan 2,15. Nah,
sehingga AN ini lebih kecil daripada AN plus 1, maka syarat satu ini tidak terpenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu limit dari N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai limit dari AN ini. Di sini diperoleh bahwa nilai limit N mendekati tak hingga dari AN adalah 3, sehingga untuk syarat kedua juga tidak terpenuhi. Kesimpulannya, deret ini merupakan deret yang divergen. Sekian penjelasan terkait soal perbaikan UTS. Terima kasih.